Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di yang terhormat Bapak Dr. Engrian Ferdian ST, MT, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Perancangan Sistem Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Sadat Kalevi dengan NIM 24115 13002 yang di mana kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS atau project yang dimana projectnya itu adalah desain kostum decoder 7 segment, 3 input berbasis QMAP dan name. Nah, nah, jadi ini adalah instruksi project yang bakal dibuat. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa project yang ingin dibuat. Jadi yang dibuat itu sebuah decoder yang mengonversi input biner 3 bit menjadi tampilan karakter spesifik pada display 7 segment di mana dia akan activate. Lalu yang karakter yang ditampilkan harus membentuk kombinasi angka name dan huruf inisial nama saya sendiri. Bisa kita lihat di sini, name saya itu 3002, di mana di sini inputnya 000, 01, 001, 010, 011, di sini untuk minat. Lalu untuk karakter hurufnya itu file, itu nama panggilan saya sendiri, di mana inputnya 100, 101, 110, 111. Lanjut saja ke project yang saya buat. Nah, di sini visualisasi output pada separate segment yang dimana ini nih bakal ditampilkan pada separate segment outputnya. Yang ditampilkan itu adalah name dan nama kan. Nah, di sini 3002. Jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerja dari separate segment ini sendiri. Nah, separate segment ini sendiri akan tercipta angkanya itu ketika active high. Active high itu di mana bisa kita lihat contoh pada angka 2 ini. Nah, angka 2 ini tercipta karena A, B, G, E, D ini aktif, aktif, aktif high. Jika bernilai 1, bisa kita lihat di sini kan sebelumnya ada ya, inilah separate segmentnya. Seperti ini, A, B, C, D-nya aktif dan akan menciptakan angka 2 di sini. Nah, itu contoh dari untuk angka ya. Untuk huruf juga seperti itu. Eh, Huruf F ini akan tercipta ketika A, F, G ini aktif high atau bernilai 1. Dan selain ini bernilai 0, sehingga akan menciptakan angka F ini. Ini akan tercipta. Begitupun huruf-huruf lainnya seperti itu juga. Kita lanjutkan ke tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini sebelumnya itu fungsinya untuk mempermudah kita untuk menganalisis rangkaian logika digitalnya, ya kan dimana kita akan membuat juga kan program value logika dan tabel kebenaran ini berfungsi juga untuk sebagai kita mempermudah kita untuk membuat peta Karnaugh. Peta Karnaugh ini akan digunakan juga untuk mendapatkan persamaan untuk menggambarkan gambar rangkaian logika digital. Tentu di sini tabel kebenaran ini tercipta terada terdiri dari tiga input. Nah, input pertama itu I2, I1, I1 dan I0. Ya, ini sesuai juga dengan pada slide pertama tadi kan. 001, 010, 011, 100, 101, 110, 11. Nah, ini cara ini adalah cara ini adalah untuk eh, meng apa ya, melakukan output yang diinginkan dapat sini tadi. Visualisasi outputnya. Nah, di sini 7 segmen decodernya di sini. Itu terdiri di A, B, C, D, F, G. Di sini juga ada heksadesimal dari tabel kebenaran ini. Nah, untuk apa ya, cara lebih jelasnya ya, apa ya, terbentuknya dua itu. Kita bisa lihat di sini, ini cara jelasnya lebih terdeskripsi lagi. Di sini A kan bernilai 1 kan, A, B, D, F, G. Sehingga ya seperti jika ada gambar angka 8 yang pada slide pertama tadi,
itu akan ketika ini aktif, yang diminta ini aktif saja, akan menciptakan angka 2. Begitupun dengan hurufnya, seperti ini juga. Ketika A, E, F, G ini aktif, akan menciptakan huruf F pada segmen decoder. Begitu cara kerja dari segmen decoder dan tabel kebenaran ini. Kita lanjutkan saja ke peta Karnav dan persamaan. Nah, peta Karnav ini didapat dari hasil tabel kebenaran tadi. Nah, kita sebelum itu kita menjelaskan dulu bagaimana cara memasukkan peta apa tabel kebenaran itu ke peta Karnav. Nah, peta Karnav ini ada namanya minterm. Minterm itu di mana bisa kita lihat tadi minterm ini misalnya kita contohkan terlebih dahulu. Pada perkuliahan kita sudah belajar minterm itu bagaimana cara memasukkannya. Di sini saya menjelaskan kembali. Minterm itu di sini adalah misalnya minterm 0, minterm 1, 2, 2 di sini ya, 3, lalu 4, 5, 6 di ujung lagi, dan 7. Gitu. Nah, untuk masukannya bisa kita lihat pada tabel kebenaran tadi. Di sini minterm. Nah, cara melihat minterm itu seperti itu. Kita masukkan saja di sini misalnya mana? Di sini ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita masukkan aja mintermnya seperti ini. Minterm itu di sini misalnya ya, minterm minterm 0, lalu minterm 2, minterm 1, minterm 2, minterm 3, selanjutnya minterm 4, minterm 5, minterm 6, minterm 7. Gitu. Lalu kita tinggal masukkan saja ke sini. Tuh. Dan kita akan mendapatkan persamaannya seperti itu. Dari hal sini ya, dari peta Karnav ini. Nah, untuk mendapatkan persamaan tersebut, jadi kita bukan menggunakan sum of product atau SOP, di mana kita akan mengelompokkan di sini. Bisa kita lihat dalam cara mendapatkan I2 aksen ini. Jadi kita menentukan dulu I1 ini mana, I0 juga, dan I2. Nah, pada kali ini kita mendapatkan peletakannya itu di I2. Di sini I2. Itu kita dapatkan penyederhanaan atau pengelompokannya di sini. Kenapa kita mendapatkan I2 aksen? Karena di sini kan I2 itu harusnya 0 ya. Tapi di sini terisi dengan 1. Maka kita akan, jadi ini hasilnya kebalikan. Jadi kita akan memasukkan persamaan itu I2 aksen. Dan kebalikan dari sini. Lalu selanjutnya I1, I0 ini didapatkan karena di sini bisa kita lihat I1 itu kan harusnya 0. 0. Nah, tapi di sini kita isinya 1. Maka kebalikan juga. Jadi isinya juga maka I1 dikali I0 ini, I0 ini karena udah sesuai kan, karena kan di sini I0 ini I0. Nah, I0 mendapatkan angka 1. Jadi udah sesuai, maka persamaan yang didapat itu sudah benar. Kita lanjutkan saja ke misal contoh lain ini, segmen D. Segmen D ini kita mendapatkan persamaannya itu kan I2 aksen. I2 aksen itu sama seperti tadi. Ini kenapa ada kita pakai I2 aksen? Karena kan aksen 0. Ini kan 1. Ya, kebalikannya kita masukkan inverse-nya. Lalu untuk I1 ini kan bisa kita lihat itu lumayan 1 diisi dengan 1, 1, 1, 1. Maka kita masukkan ke persamaan di I1. Bila betul, maka untuk cara mendapatkan persamaan dari peta Karnav ini seperti itu. Bisa kita lihat saja ke slide selanjutnya. Nah, segmen E, segmen F, segmen G ini juga sama menggunakan sum of product, di mana kan menggunakan eh, metode SOP kan, di mana kita akan mengelompokkan. Itu tekniknya juga sama. Jadi seperti itu cara mendapatkan peta Karnav dan persamaannya. Kita lanjut saja ke persamaan boolean dan minter. Nah, untuk minter tadi kan sudah dijelaskan tadi kan cara mendapatkan gimana. Lalu ini persamaan dari segmen A sampai segmen G. 7 segmen. Sampai segmen. Di persamaan yang dapat itu seperti ini.
Lanjut aja ke gambar rangkaian logika digital. Nah, jadi cara untuk kita menggambar rangkaian logika digital ini, langkah awalnya itu kita pastinya kan kita apa ya, menentukan persamaan tadi. Nah, persamaan tadi itu bakal kita masukkan atau kita gambarkan ke rangkaian sini seperti ini. Jadi kan ada tiga input. Yang diminta itu kan tiga input. Nah, tiga input itu adalah I2, I1, dan I0. Nah, di sini jangan lupa menambahkan gerbang not tiga juga kan karena kan bakal ada I2 aksen, I1 aksen, dan I0 aksen. Nah, sisanya kita akan mengikuti dari persamaan yang kita dapatkan tadi. Misalnya kita lihat pada segmen A ini. Segmen A ini kita dapatkan I2 aksen, I1 aksen, dan I0 aksen. Terus di sini, nah kan I2 aksen menuju ke sini, I1 aksen menuju ke gerbang OR ini, I0 aksen juga menuju gerbang OR. Nah, kenapa menggunakan gerbang OR? Karena gerbang OR itu digunakan untuk menambahkan, ya, untuk penambahannya. Kita lihat contoh selanjutnya, misalnya di segmen B. Segmen B ini kan eh, terdiri dari I2 aksen, lalu ada I1 aksen, lalu ada I0, I0 desa. Di sini kan kita kan menggunakan gerbang N. Di sini mana kita mengkalikan, jadi I0, I1 aksen dengan I0 ini dikalikan, lalu dihubungkan dengan OR, di mana ditambah kanannya. Kita lihat sesuai dengan ini persamaan sebelum ini. Nah, begitu cara menggambar rangkaian logika digital secara biasa itulah. Cukup, cukup mudah, bisa kita lihat di sini. Kita lanjutkan saja ke program Verilog struktural. Nah, baik saya menjelaskan di sini kita bisa lihat sendiri di sini modul custom segmen decoder. Ini dari I sampai A, I, F, G. Nah, ini sebagai input dan A, B, C, D, F, G ini sebagai output. Nah, di sini kita lihat input. Input itu kan ada tiga. Tiga tadi kan bisa di itu di dua ada pesan dan tadi itu bisa contohkan. Nah, di sini dua ini sebagai MSB, most bit, most bitnya. Sini nol ini sebagai last bit yang paling kecil dan I ini sebagai nol. Nah, gitu cara dari input deklarasinya. Nah, di sini output. Output ini kan meskipun tadi ada 11 segmen itu terdiri dari A, B sampai G. Nah, lanjutkan ke konektor deklarasi. Di sini kita menggunakan deklarasi wire. Wire ini digunakan untuk menghubungkan dari gerbang logika ini. Di sini kan kita lihat not I3, not I2, dan not I1. Di mana wire ini fungsinya untuk sebagai penghubung. Nah, sistem logik ini ya logika pada sistem ini. Di mana kita menggunakan deklarasi not. Lalu di sini not juga not mana em, yang bermaksud itu di dua aksen. Nah, sini. So, kan arraynya di dua aksen, di satu aksen, dari sini di nol aksen. Yang digunakan ini persamaan juga dari sebelumnya. Nah, bisa lihat dari sini output A. Output A ini adalah persamaan yang kita dapat tadi dari sini. Nah, dari seluruh persamaan ini kan hasilnya kan ditambah ini. Maka kita menggunakan gerbang OR. Nah, kita deklarasikan sesuai dengan ini OR A ini nanti 3, nanti 2, nanti 1. Tuh. Nah, misalkan contoh selanjutnya nih, output B. Persamaan B ini kan kita dapatkan I2 aksen tambah I1 aksen dikali nol. Nah, kita wire, jadi kan kita hubungkan. Kenapa kita menggunakan gerbang N? Di sini kan kita ada perkalian. Nah, jika N, kita gabungkan di sini kan not I2, itu kan. Ini hubungkan pada kayak seperti gambar rangkaian tadi. Lalu baru di-OR-kan, ditambah sini. Tuh. Itu kira-kira em, penjelasan programnya juga sama sih pada output C menggunakan persamaan itu. Jadi pada intinya itu OR ini sebagai penambah, itu sebagai deklarasi tambahan. Lalu untuk gerbang itu kan sebagai perkalian. Sehingga untuk dan juga wire ini kan sebagai penghubung dari rangkaian. Itu scan modul. Kita selanjutnya ke
program test bench struktural. Nah, program test bench struktural ini digunakan untuk melakukan uji coba pada rangkaian apakah eh, angka ini bakal betul, benar, benar atau salahnya gitu. Nah, jadi kita cobakan saja misalnya dilihat di program ini fungsi-fungsinya. Modul TB segmen. Sini rek inilah sebagai menstimulus ya, menstimulus atau input dari sini. Ini digunakan deklarasi keluar ini digunakan untuk sebagai input dan juga apa penyimpan sementara dari monitor seven segment ini. Lanjut ke rek ini deklarasi 6 ini titik 20 test vektor di mana fungsinya. Nah, fungsi dari rek ini adalah sebagai untuk menyimpan kunci jawaban di mana tadi ada active fact text ini sebagai apa ya, alat uji coba apakah eh, benar atau tidaknya dia ada benar salahnya itu. Selanjutnya kita akan ke program yang cukup apa inti lah. Nah, di sini active fact text ini di mana kita akan melakukan uji coba, bisa kita lihat nanti pada simulasi di mana kita akan menguji cobakan dengan teks ini, lalu Steamion 7 sec ini, di mana kita menggunakan RAID 100 PF sini dengan ya D0 sampai D7 ini untuk melihat apa ya, ada berapa error dari apa kesalahan mungkin dari program kita ini apakah benar atau tidak. eh Ya sampai segmen itu apakah sudah benar atau tidak. Nanti akan menampilkan total errornya juga dan total benarnya juga gitu. Nanti bisa kita lihat pada simulasi. Kita ke unit under test atau UFT. Ini custom 7 decoder. Sini I sebagai steaming 7 sec. Lalu A ini sebagai monitor out 7 segment. Itu dari 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Setelah di sini kan A di paling kiri, G di paling kanan. Oh ya, di sini em, fungsi ini agar apa ya, artifact yang ini untuk apakah eh, simulasi ini berjalan sesuai atau bertahap lah. Nah, untuk saja ke unit ini input sebagai input ya. Dan di sini A, B sampai G ini adalah sebagai output. Yang dimana kita akan menghubungkan dengan second sec. Ini terdiri dari 6 sampai 0. Oke, lanjut saja. Masih ke program tes band struktural dan tes vektor. Nah, ini akan berjalan ketika 100 PF tadi. Saya lihat daripada pindah sebelum ini. Ini dia berhubungan dengan ini yang digunakan untuk membandingkan keluaran aktual dan luaran ekspektasi. Nah, saya lihat di sini pada codingan ini. eh, ini bakal kita simulasikan nanti, di mana ketika dia benar, maka luar aktualnya juga harusnya dan luar ekspektasi ini harusnya sama. Ketika dia benar, nah ketika ada salah, luaran luaran aktual ini dan luar ekspektasi ini pasti akan berbeda, sehingga dia akan salah dan akan menampilkan error. Jumlah errornya di sini. Nah, ini file txt-nya. Bisa lihat di sini ketika misalnya di sini sama, luar aktualnya harusnya sama dengan ini. Dan luar ekspektasinya juga sama dengan ini. Ketika berbeda akan menampilkan error atau salah. Itu sih dari kesimpulan dari program test bench struktural dan test vektor. Lanjutkan ke, nah ini adalah output eh, dari test bench dan test vektor ini. Juga sama, saya menambahkan di sini pada icon ini saya tambahkan dua, jadi akan menampilkan ini. Secara rincinya kita simulasikan saja. Nah, ini contoh dari output apa ya, test bench atau test vektor yang kita coba tadi. Ini secara jelasnya ketika sudah benar semua. Nah, file text itu harus sama ini.
jika kedua belah pihaknya sudah sama, maka kita sudah benar, sudah lengkap semua pada output simulasi test bench and test vector. Oke, kita lanjutkan saja ke simulasi pada modul SIM. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi bagaimana program Verilog itu dijalankan dengan melakukan test bench. Baik, saya akan langsung saja mengsimulasikan di model SIM. Nah, langkah awal setelah membuka aplikasi model SIM, pertama itu klik icon file sini. Lalu pilih change directory. Nah, pilih file di mana kita menyimpan program Verilog tersebut. Select folder. Lalu kita compile file codingan yang telah kita buat. Nah, untuk file yang bakal dikompil ini ada terdiri dari 3. Nah, di mana yang pertama itu ada TB7 segment, lalu ada test bench-nya, dan saya menamakannya UAS, dan yang terakhir itu adalah Activate, di mana txt-nya. Compile. Nah, selanjutnya klik kanan pada Word ini, pilih icon plus, lalu pilih TB7 segment ini, klik kanan. Nah, setelah sudah memunculkan tampilan seperti ini, setelah tampilan seperti ini, kita langsung saja geser. Nah, kita pilih icon biru ini yang bernama TB7 segment ini, yang dimana kita klik kanan. Nah, klik kanan, lalu pilih add to wave, all item and design. Nah, kita sudah menambahkan wave pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya itu untuk melihat keluaran aktual maupun keluaran ekspektasi, kita klik run all terlebih dahulu. Icon atas ini, run all. Nah, 0. Lalu kita geser atas ini untuk melihat keluaran aktual. Nah, bisa dilihat di sini output yang dikeluarkan pada program ini yang sudah kita test bench sudah benar semua. Bisa kita lihat di sini keluaran aktualnya di sini. Bisa kita lihat yang pertama itu 1101 yang keluar ekspektasinya sudah sesuai juga. Berarti program Verilog kita sudah benar. Nah, setelah kita sudah melihat keluaran aktual maupun ekspektasi benar semua, kita akan melihat wave. Nah, untuk melihat wave ini, kita besar ini, kita ke bawah. Nah, ini udah add wave sih kan. Kita pilih sini, pilih wave. Nah, di sini zoom, bisa di zoom. Nah, di sini di zoom udah bagusan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk wave ini sesuai dengan angka 7 segmen yang merepresentasikan angka maupun nama kita. Nah, di sini untuk yang pertama ini akan merepresentasikan angka 2. Sini akan merepresentasikan angka 0. Sini 0 dan sini 3. Nah, ini sesuai dengan tabel kebenaran kita tadi yang sudah dibahas pada PPT. Sini 2003, berarti 3002. Lalu untuk huruf di sini F, A, E, L.
Dan di sini sudah sesuai semua. Dan kalau kita sudah mengecek keluar aktual sesuai dan pada web juga sudah sesuai juga, maka program Vlog itu sudah benar. Nah, mungkin sekian eh, pemaparan presentasi dari saya dan juga melakukan simulasi. Mungkin saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Rian terlebih dahulu, dan mungkin kalau ada kesalahan saya meminta maaf, dan semoga itu dapat menjadi evaluasi saya untuk kedepannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.